Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan King Master Math, media pembelajaran matematika online. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai video bagian yang ke-8, masih dalam membahas trik cepat prediksi soal UTBK SNBT tahun 2026. Ya, bagi adik-adik yang belum bersahabat dan berteman dengan channel King Mas Remat, silakan langsung saja subscribe channel King Mas Remat agar adik-adik semua bisa bersahabat berteman dengan channel King Mas Remat, sehingga King Mas Remat dapat mendampingi menemani adik-adik dalam belajar mempersiapkan diri untuk persiapan seleksi UTBK SNBT tahun 2026 ya. Sudah tersedia banyak pembahasan ya, video-video yang berkaitan membahas prediksi soal UTBK SNBT tahun 2026 ya. Karena ini gratis, silakan tidak usah menunggu nanti-nanti, silakan langsung saja bergabung, berteman, bersahabat dengan channel King Mas Remat agar kalian bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis ketika ada pembahasan-pembahasan terbaru dari King Mas Remat yang membahas trik cepat prediksi soal UTBK SNBT tahun 2026 ya. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk soal 15 ya. Kita sudah sampai soal yang ke-15. Grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat plus 4x plus 3 dan Hx sama dengan 3x kuadrat min 2x min 5 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu di titik P, A, B dan Q, C, D. Garis T melalui kedua titik tersebut. Pertanyaannya, gradien garis T sama dengan titik gitu ya. Baik, kita selesaikan. Ini triknya adalah kita mencari titik potong ya. Mencari titik potong. Nah, untuk mencari titik potong, triknya adalah silakan disamakan ya. Di mana Gx kita samakan dengan Hx gitu ya. Nah, berarti artinya X kuadrat plus 4x plus 3 kita sama dengankan dengan 3x kuadrat min 2x min 5 ya. Ini kita pindah ruas ya menjadi 2x kuadrat kemudian min 6x terus min 8 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 sehingga diperoleh x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Kalau sudah, kita faktorkan ya, x gitu ya. Ini didapatkan min 4 plus 1. Ini sama dengan 0, berarti x yang pertama ketemu 4, x yang kedua ketemu negatif 1 gitu ya. Oke, setelah itu sekarang kita cari gradien garisnya ya. Oke. Caranya kita substitusikan dulu ya. Nah, substitusikan X-nya ya, nilai X-nya ke salah satu fungsi Gx atau Hx ya, sama saja. Kita pilih yang Gx ya. Berarti untuk X sama dengan negatif 1, maka akan diperoleh Y sama dengan gitu ya. Kita masukkan saja. Berarti akan diperoleh min 1 kuadrat plus 4 dikali min 1 ditambah 3 gitu ya. Oke, ini diperoleh negatif 1 kuadrat itu 1, 4 kali min 1 min 4, 1 dikurangi 4 min 3 ditambah 3 0 ya. Oke, ini ketika X nya min 1 berarti Y nya 0. Kemudian dengan cara yang sama
X-nya diganti dengan 4, maka diperoleh Y-nya sama dengan 35. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga di sini diperoleh 2 titik. Yang pertama adalah negatif 1,0 dan 4,35. Gitu ya. Yang ditanyakan adalah gradien garis T. Nah, gradien garis T itu sama saja M, rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Kita masukkan saja. Y2-nya berarti 35 dikurangi Y1-nya 0 per X2-nya 4 dikurangi min 1 ya. Berarti sama dengan 35 per 5 sama dengan 7. Nah, berarti artinya M-nya ketemu 7. Jawabannya berarti 7. Gitu ya. Oke, mudah sekali. Saya kira penjelasan ini bisa dipahami ya, bagaimana mencari sebuah gradien dari sebuah garis yang melalui sebuah titik potong dari dua garis yang diketahui ya. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Sebelum dilanjut, bagi adik-adik yang baru kenal dengan channel King Master Math dan belum bersahabat, silakan ya bersahabat dengan King Master Math. Caranya adalah silakan subscribe channel King Master Math dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar nanti adik-adik bisa bersahabat dan berteman dengan channel King Master Math. Kemudian secara otomatis ketika ada pembahasan-pembahasan terbaru dari King Master Math, adik-adik langsung mendapatkan notifikasi video terbaru ya yang di launching dari King Master Math ya. Karena ini gratis, jangan menunggu nanti-nanti ya. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang ke-16. Grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3 dan Hx sama dengan 3X kuadrat min 2X min 5 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu P, A, B dan Q, C, D. Garis T melalui kedua titik tersebut. Pertanyaannya, persamaan garis yang sejajar dengan garis T dan melalui titik negatif 1,2 adalah titik-titik gitu ya. Ini juga sama, trik pertama adalah kita mencari titik potong dulu ya. Mencari titik potong antara kedua garis dari persamaan Gx dan Hx ya, seperti yang sudah. Oke, berarti kita samakan dulu Gx sama dengan Hx ya. Berarti diperoleh X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 3X kuadrat min 2X min 5. Kita pindah ruas, diperoleh 2X kuadrat min 6X min 8 sama dengan 0. Kita sederhanakan dibagi 2 ya. Sehingga diperoleh X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ini diperoleh X min 4, ini X plus 1 ya. Dan pemfaktoran itu juga kalian perlu banyak belajar agar ketika memfaktorkan kalian tidak kebingungan ya. Oke. Ini diperoleh X1 sama dengan 4, X2-nya sama dengan negatif 1 gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah silakan disubstitusikan ya. Disubstitusikan nilai X-nya ke Gx-nya saja ya, untuk mencari nilai Y-nya. Nah, dengan cara yang sama seperti pembahasan nomor 15, maka ketika X sama dengan 4 dimasukkan, maka ketemu Y-nya sama dengan 35. Kemudian ketika X-nya negatif 1, ketemu Y-nya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, dari sini kita mencari gradiennya ya. Mencari gradiennya.
M sama dengan rumusnya Y2 min Y1 per X2. Kita ulang ya. X2 min X1 diperoleh 35 min 0 per 4 plus 1 karena min ketemu min. Berarti 35 per 5 ketemunya 7. Ini sebagai gradien M1 gitu ya. Nah, karena ini sejajar ya, karena sejajar maka syaratnya M1 sama dengan M2 sama dengan 7 gitu ya. Nah, persamaan garis yang melalui titik ya, melalui titik X, Y ya, X, Y dan gradien M itu rumusnya adalah Y min Y1 gitu ya, sama dengan M dikali dalam kurung X min X1 gitu ya. Ini X1, ini Y1 ya. Oke, tinggal kita masukkan di mana ini tadi titiknya adalah min 1,2. Berarti negatif 1 sebagai X1, 2 sebagai Y1. Berarti kita masukkan Y min 2 sama dengan M-nya ini berarti 7 dikali X min gitu ya. X1-nya min 1, min ketemu min plus, berarti plus 1. Berarti Y min 2 sama dengan 7X plus 7. Kita pindah ruas berarti Y sama dengan 7X min 2 pindah ke kanan jadi plus 2 berarti plus 9. Nah, ini persamaan garisnya adalah Y sama dengan 7X plus 9. Nah, ini jawabannya ya. Oke, mudah sekali gitu ya. Ini pembahasan dari King Mastermat berkaitan dengan prediksi soal UTBK SNBT tahun 2026 ya. Mudah-mudahan dua soal ini dalam video bagian yang ke-8 membantu adik-adik dalam mempertebal dan lebih paham lagi adik-adik dalam belajar persiapan seleksi UTBK SNBT tahun 2026. Mudah-mudahan selalu sukses ya. Ketika ada pertanyaan atau masih belum paham bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini gitu ya, atau bisa bertanya dengan soal yang lain silakan ya, ditanyakan saja di kolom komentar di bawah ini gitu ya. Jangan ragu-ragu, silakan berteman dengan channel King Mastermat. Matematika akan lebih ringan dan lebih mudah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya, silakan like videonya dan bagikan video ini ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, agar teman-temannya juga bisa belajar secara online dimanapun kalian berada bersama King Mastermat. Matematika terasa mudah dan ringan. Terima kasih, itu dari King Mastermat untuk video yang ke-8. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik semua dalam mempersiapkan diri belajar untuk seleksi UTBK SNBT tahun 2026. Terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.